Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Selamat datang di modul Mendidik dan Mengajar Plafon Merdeka Mengajar. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang pendidikan dalam satu abad. Sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda bersifat perintah dan pemberian sanksi. Tanpa sadar, hal ini seolah-olah menjadi warisan dari para guru dalam mendidik murid-muridnya di sekolah. Dan praktek ini masih saja berlangsung sampai saat ini. Misalnya, masih saja ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Murid mendapatkan hukuman atau sanksi berat saat murid tidak melaksanakan atau belum menyelesaikan perintah dari gurunya. Contoh lain adalah penilaian yang masih berorientasi pada kecakapan kognitif semata, sehingga murid seakan-akan dituntut untuk bisa menuntaskan pembelajaran di akhir sumatif untuk memperoleh nilai dan penghargaan dari sekolah. Terlalu fokus pada orientasi kecakapan kognitif justru menimbulkan kecakapan emosional murid terabaikan. Sementara di sisi lain, ketidakmampuan siswa dalam menuntaskan ujian sumatif justru tidak jarang menjadikan mereka mendapat penghakiman bahwa mereka telah gagal dalam proses pembelajaran. Dalam sistem pendidikan kolonial Belanda juga masih bersifat diskriminatif, yaitu perbedaan perlakuan pada anak-anak pribumi untuk memperoleh pendidikan yang sifatnya masih individualistis, materialistis, dan intelektualistis. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara memunculkan suatu gagasan, yaitu sistem pendidikan yang humanis, transformatif, yang dapat memelihara kedamaian bumi. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Amung, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Artinya, guru harus berkomitmen menjadi seorang tauladan, memberi contoh yang baik. Kedua, Ingmadio Mangunkarso. Artinya, guru harus mampu membangkitkan, menguatkan semangat, dan bukan justru melemahkan. Serta yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu artinya guru memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka yang tumbuh kembangnya secara optimal. Dan inilah esensi dari merdeka belajar. Kita belajar Pancasila, kita bernafas jauh sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, kita selayaknya sebagai seorang pendidik dapat menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang humanis karena terbukti masih relevan bahkan hingga masa kini, dan tentunya akan mampu mengantarkan murid siap mengisi zamannya kelak. Dan cita-cita pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara ini akan terwujud dengan baik manakala kecerdasan keterampilan berpikir diikuti oleh pendidikan sosial emosional atau olah karya, dan kemudian diimbangi dengan pendidikan kultural, sehingga nantinya terciptalah pendidikan yang memerdekakan murid. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara? Kemudian, langkah apa yang harus kita lakukan untuk bersama-sama mewujudkannya? Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.